Kalah dengan tim mana-mana pun boleh diterima. Cuma tolong jangan kalah dengan Indonesia saja. Juara jadi bibik buat apa mentaliti Perdafian Indonesia. Ingat ya selemah wanita kami. Sekurangnya bukan bibik di mata dunia. Tidak perlu waktu lama, dibalas oleh tim Garuda Pertiwi membantai Harimau Betina dengan skor 4-0. Namun bagi mereka itu adalah sebuah kebanggaan dan mereka sendiri menasbihkan sebagai King ASEAN. Akan tetapi tak berselang lama, timnas wanita U19-nya malah tumbang di kaki Serikandi di Garuda dengan skor telak 4-0. Sehingga kekalahan ini menjadi pukulan telak bagi mereka ketika merayakan kemenangan. Maka ketika akun media sosial dari negaranya maupun dari media pemberitaannya memposting berita ini, ada netizen yang malah menyalahkan admin fanpage asosiasi maupun admin media pemberitaan karena memposting sesuatu yang memalukan. Dan beginilah komentar-komentar yang menggelikan dari warganet sebelah. Kalah tak payahlah post, malu kita lagi kena bahan. Admin bengap. Malaysia lawan Kemboja kita menang 4-0. Indonesia lawan Kemboja seri 2 sama. Kita lawan Indonesia, kita pula yang kena, pelik-pelik. Hari itu kata nak belasah Indonesia, mampu kena bantai. Kena bahanlah dengan Konoha lagi. Kalah pun tak apa, yang penting anak jati. Anak jati yang memalukan negara buat apa? Belak sajalah komen nanti sakit telinga. Inilah dia player anak jati, memalukan negara. Admin patutnya pergilah buat kerja lain, tak payahlah post benda ini, nanti menang baru post. Bos kau pahamlah, nanti kena bahan lagi ni. Sukan bola ni tidak sesuai untuk wanita Malaysia. Fokus cari suami sajalah. Konoha gunakan ramai pemain import. Minta FAM cari player warisan untuk bawah 19 tahun. Tak taulah apa fungsi bola sepak perempuan ni, sedangkan di liga luar pun sendu. Apalah admin ni, post pasal ni. Kalah dengan tim mana-mana pun boleh diterima, cuma tolong jangan kalah dengan Indonesia saja. Stop sajalah bola perempuan ni, suruh masuk pertandingan masa-masa saja. Remove saja post ini admin, muka letak mana? Media hang yang buat orang gaduh dekat komentar. Admin ni kena dididik untuk lebih patriotik. Apalah men, pasal perempuan pun nak apil. Admin saja nak laga-lagakan orang ni. Apa yang malukan, tulis saja tewas atau kalah sudah. Kalah menang itu kan adat perlawanan. Tolong tukar admin lain lah. Yang ini tak berapa bijak lah. Laki menang bini pula kalah. Dah macam media seberang pula, penulis ni tak ada rasa malu ke selepas dimalukan. Aku syak wartawan ni orang Konoha. Tak payah malu-malulah, mangkuk tandas admin ni. Juara jadi bibik buat apa mentaliti Perdafian Indonesia. Ingat ya selemah wanita kami, sekurangnya bukan bibik di mata dunia. Tangan banco simen versus tangan kira duit. Baik, sudah kita lihat videonya tentang Garuda Pertiwi yang membantai Harimau Betina dengan skor 4-0. Ini kita bisa lihat sebelumnya kan memang daripada netizen Malaysia ini waktu mereka berhasil mengalahkan Vietnam dengan skor 4-0 juga. Ini ada sebuah tindakan yang sebenarnya ini apa ya? Tindakan yang membuat netizen Indonesia ini cukup apa itu? Cukup mengernyitkan dahi. Begini kawan, dulu waktu mereka mengalahkan Vietnam, sebenarnya kalau unggahan-unggahan mereka itu tidak menyinggung netizen Indonesia, tidak menyinggung tim Indonesia, tentu tidak jadi masalah kan gitu toh. Karena pada waktu itu tanggal 10 Juni itu berbarengan laga Indonesia melawan Jepang, sedangkan Vietnam melawan Malaysia. Malaysia sebagai tuan rumah dan Malaysia berhasil mengalahkan Vietnam dengan skor 4-0, sedangkan Indonesia kalah 6-0 dari Jepang. Dia tidak melihat itu di event mana, tetapi seorang netizen Malaysia, seorang tiktoker mengunggah sebuah video, inilah tutorial membuat gol gitu, abang-abangan seperti itu. Akhirnya kesombongan itu dibalas
Tidak perlu waktu lama, dibalas oleh tim Garuda Pertiwi membantai Harimau Betina dengan skor 4-0, kan begitu kawan. Setelah mereka kalah 4-0, itu sebuah media online ya, media online di Malaysia mengunggah kekalahannya, tetapi komentar daripada netizen Malaides rata-rata kan menghujat seperti tadi. Itu yang kita lihat tadi. Ada yang mengatakan boleh kalah asal jangan dengan Hindu gitu. Terus juga macam-macam lah ya, seperti tadi macam-macam komentar-komentar, rata-rata selalu saja menyinggung kepada Indonesia gitu. Seperti tadi toh, boleh kalah tapi jangan dengan Hindu. Terus mungkin menuduh menuduh wartawan daripada media online itu dari Indonesia gitu. Padahal namanya pertandingan itu kalah menangan hal biasa. Pertandingan itu hal biasa. Hanya saja karena Indonesia ketemu Malaysia ini memang sesuatu yang membuat adrenalin itu semakin tinggi, semakin apa ya? Kadang-kadang emang mereka ini komen-komennya juga cukup membuat telinga ini nyut-nyut gitu. Akhirnya kan dibalas juga kan. Jadi terjadi perang media ya, perang media antar netizen biasa di dunia maya seperti itu. Karena kemarin waktu dia mengunggah, abang ini tutorial membuat gol kan begitu, dia menafikan bahwa Indonesia itu melawan Jepang, tidak mudah melawan Jepang kan seperti itu. Tidak dia pikirkan, yang dia pikirkan pokoknya Malaysia menang terus Indonesia kalah terus ledek-ledek gitu kan. Akhirnya itu tak begitu harimau betinanya kalah terus diposting, dia marah-marah gitu. Nah ini ya itulah, tidak perlu waktu lama Indonesia Garuda Pertiwi dengan membantai harimau betina akhirnya berbalik lagi kepada mereka bahwa sesuatu itu kalau terlalu naik, terlalu sombong-sombong sedikit, akhirnya terjadi seperti itu. Sebelumnya kan kita belasah Indonesia, akhirnya dibelasah balik kan. Dalam 4-0 lagi juga kan. Oke ya, seperti itu, bahwa mereka ini kalau ada berita-berita fakta dan ya memang faktanya kalah ya kalah saja, tapi mereka marah-marah gitu. Netizennya pada marah-marah. Kenapa harus kalah? Terus kenapa harus dengan Indonesia kalahnya kan gitu toh. Boleh kalah tapi jangan dengan Indonesia kan gitu. Oke, cukup sekian reaksi daripada Gabut. Ada salah-salah kata mohon maaf. Ada yang baik ambil sebagai pelajaran, yang jelek buang saja. Pada Gabut official. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.